Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhat talabah, kaifa halukum? Narju minkum fi hayatin sa'idatin. Narju minkum fi sihatil badani, fi sihatil jismi. Ya. Narju minkum fi aunillah. Fi hadat daras ayyuhat talabah, nurid an nata'allam an wazni fi'l madi wal mudhari' li fi'li thulathil mujarrad wa thulathil mazid. Apa maknanya tadi? Kita ingin mempelajari pada kesempatan kali ini adalah wazan fi'il madi mudhari', perubahan dari madi dan ke mudhari' bagi fi'il thulathi, dan sulasinya sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Nanti kita akan pelajari semuanya kata per kata ya. Nah, anak-anak, sebenarnya fi'il itu pada dasarnya terdiri dari 3 huruf, minimal 3 huruf ya, karena di situ ada sulasiyun, ada rubaiyun. Sulasi itu yang 3, rubai itu yang 4. Jadi ada kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, dan ini yang paling kecil, yang paling minimal itu 3 huruf. Tidak ada kata kerja 2 huruf. Kalau ada kata kerja 2 huruf berarti ada yang hilang. Kalau ada kata kerja 2 huruf atau bahkan 1 huruf, itu mungkin bukan fi'il madhi, tapi bisa fi'il amar ya, fi'il yang menunjukkan perintah. Sementara fi'il 4 huruf nanti kita akan pelajari di lain waktu. Nah, yang sulasiyun yang 3 huruf itu ada mujarrad dan mazid. Apa itu sulasi mujarrad dan sulasi mazid? Nah, kita buka slide selanjutnya. Fi'lun sulasiyun mujarradun. Fi'il 3 huruf asli, yaitu kata kerja yang tersusun dari 3 huruf, yang huruf-hurufnya itu asli. Maksudnya asli itu tidak ada tambahannya ya, tidak ada tambahannya, dan tidak hilang saat ditasrif, saat dirubah menurut dhamir atau pelakunya tidak berubah, begitu. Jadi dia tetap, kalau 3 terus ya. Nah, fi'il sulasi mujarrad ini memiliki pola fi'il madhi dan fi'il mudhari' ya, ada polanya, sehingga kita meskipun tanpa harokat kita akan terbiasa membacanya dengan benar karena kita sudah mempelajari polanya. Nah, fi'il sulasi mujarrad memiliki 6 wazan. Wazan itu pola atau timbangan. Nah, di situ ada pola huruf, ada pola harokat. Jadi nanti ketika kita mendapatkan fi'il kata kerja yang baru, kita bisa menerapkannya menurut wazan atau menurut pola atau menurut timbangannya. Nah, yang pertama ini fi'il madhi fa'ala. Perhatikan harokatnya semuanya fathah, fa'ala. Dia memiliki wazan fi'il mudhari' yang beragam. Tapi kita lihat coba di ain fi'ilnya ya. Fa'ala ada huruf fa, ain dan lam. Di situ perubahan pada fi'il mudhari' itu di huruf ainnya. Perhatikan. Ada yaf'ulu, ada yaf'ilu, dan ada yaf'alu. Jadi polanya ada fi'il madhi, fa'ala itu memiliki pola fi'il mudhari' 3. Dan ini yang paling banyak. Fa'ala memiliki pola fi'il mudhari' yang banyak, yaitu 3. Jadi kita bisa baca fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ala yaf'ulu. Dan rumusnya perhatikan, fathah dhammah.
Itu untuk menunjukkan perubahan huruf ain, huruf yang di tengah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Fa'ala yaf'ulu fathah dhammah, fa'ala yaf'ilu fathah kasrah, fa'ala yaf'alu fathah fathah. Nah, coba kita lihat contoh-contoh fi'ilnya, yaitu kalau pola fa'ala yaf'ulu, kita lihat ada nasoro yansuru. Perhatikan, itu yang ditimbang, al-mauzun itu yang ditimbang, al-wazan timbangannya atau polanya. Kemudian ada untuk fa'ala yaf'ilu, itu ada jalasa yajlisu. Ain fi'ilnya pada huruf lam. Pada fi'il madhi dia berharokat fathah, kemudian berubah pada fi'il mudhari berharokat kasroh. Jalasa yajlisu, ya. Juga ada contoh lain, yaitu nazala yanzilu. Huruf zain berharokat fathah pada fi'il madhi, kemudian berubah menjadi kasroh pada fi'il mudhari. Berarti pola nazala yanzilu itu polanya fa'ala yaf'ilu. Bagus. Kemudian yang terakhir ada fa'ala yaf'ulu. Contohnya fa'ala yaf'alu, contohnya dhahaba yadhabu. Ain fi'ilnya di mana anak-anak? Huruf ha, betul sekali, tidak berubah. Di fi'il madhi fathah, di fi'il mudhari tetap fathah. Nah, pola fi'il madhi yang kedua adalah fa'ila. Ya, memiliki pola fi'il mudhari' atau wazan fi'il mudhari'nya dua, yaitu yaf'alu dan yaf'ilu. Sehingga fa'ila memiliki dua pola fi'il mudhari', fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Perubahannya ada di huruf ain, fathah dan kasroh. Contohnya sekarang adalah fi'il syariba. Nah, fi'il syariba itu ain fi'ilnya ra, berharokat kasroh, kemudian berubah menjadi fi'il mudhari' yashrabu. Ain fi'ilnya atau huruf ra-nya berubah harokatnya menjadi fathah. Contoh yang lain juga fahima, yafhamu. Nah, sekarang yang bawah adalah perubahan dari fa'ila yaf'ilu. Contohnya ain fi'ilnya tetap berharokat kasroh, hasiba yahsibu, qadima yaqdimu, ya. Kemudian yang terakhir adalah fi'il madhi dengan pola fa'ula, ain fi'ilnya berharokat dhammah, menjadi atau berubah pada fi'il mudhari' menjadi dhammah, tetap dhammah. Fa'ula yaf'ulu. Ini yang paling gampang diingat-ingat karena fa'ula hanya memiliki satu pola fi'il mudhari' dan itu tetap dhammah fi'il ain fi'ilnya, ya. Fa'ula dhammah, yaf'ulu dhammah juga. Nah, contoh fi'ilnya itu adalah kasura. Kalau Anda menyaksikan slide itu berarti kasura yaksuru, harumayah rumu, ba'udaya ba'udu, karumayah yakrumu, ya. Perlu diteliti khusus untuk wazan yang fa'ula yaf'ulu ini, kebanyakan fi'ilnya bukan fi'il yang yang melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas perbuatan, tapi lebih banyak bermakna kata sifat. Coba kita lihat maknanya. Kasuro yaksuru, menjadi banyak. Haruma yahrumu, haram, bukan mengharamkan tapi haram. Ba'udaya ba'udu, jauh, itu semua kata sifat. Mulia, karuma yakrumu, itu juga kata artinya sifat. Perlu Anda cermati khusus untuk fa'ula yaf'ulu. Nah, rumus pola fi'il madhi ke fi'il mudhari ini bisa dengan mudah diingat anak-anak. Kalau kalian lihat rumusnya itu ada
AU, AI, AA, yang ain fi'ilnya kita blok merah itu ya. Itu kalau kita lihat bisa dibaca dengan batu, AU, batu, AI, kali, AA, mana, IA, bisa, UU, turun sendiri. Batu kali, mana bisa turun sendiri. Ada 6 pola. Nah, diingat-ingat bahwa fi'il sulasi mujarrad, fi'il 3 huruf yang asli hanya bisa dibaca kemungkinannya, nah, kemungkinannya 6 pola ini. Selain 6 pola ini nggak bisa. Oke. Nah, sedangkan fi'il sulasi mazid, mazid itu dari kata zada yazidu, tambah. Jadi mazid tambahan. Fi'il sulasi ada tambahannya. Nah, di situ fi'il 3 huruf yang mendapatkan imbuhan, mendapatkan tambahan huruf, sehingga dia berubah menjadi rubai. Ketambahan 1 huruf, 3 plus 1 menjadi 4 atau rubai. 3 ditambah 2, 5 atau khumasi. Atau 3 ditambah 3 huruf dan menjadi sudasi. Nah, kita pelajari satu persatu. Fi'il rubai 4 huruf itu sama dengan fi'il sulasi mujarrad plus 1. Ya, plus 1 huruf. Ini punya pola, punya wazan 3. 3 pola wazan rubai mujarrad plus 1, yaitu af'ala, fa'ala dan fa'ala. Perhatikan anak-anak, ketambahannya af'ala di mana? Oke, alif di depan ya. Kemudian fa'ala, tambahannya di mana? 1 huruf di ain fi'il. Sama makna hurufnya. Kemudian menjadi tasdid. Kemudian yang terakhir ada fa'ala, tambahnya di fa' fi'il. Oke. Kita pelajari wazan pertama yaitu af'ala. Af'ala hanya memiliki pola fi'il mudhari' hanya 1 juga. Dan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, enggak ada yang lain. Nah, kita lihat contohnya. Kalau tadi fi'il sulasi mujarrad, contohnya karuma yakrumu, karoman, itu bisa menjadi fi'il sulasi mazid, ketambahan 1 alif, menjadi akroma. Dari karuma menjadi akroma, polanya harus gitu. Ya, huruf-hurufnya juga harus gitu. Bacaannya juga gitu. Alifnya fathah, kemudian fa fi'ilnya huruf kaf, huruf mati, ain fi'ilnya ra, berharokat fathah, dan lam fi'ilnya mim, harokatnya juga fathah. Nah, fi'il mudhari'nya apa? Yuf'ilu, yukrimu. Nah, masdarnya sudah berubah dari masdar sulasi mujarrad, ikraman. Jadi akrama yukrimu, ikraman. Perhatikan maknanya anak-anak. Dari mulia berubah menjadi memuliakan. Bawahnya sobuha yasbuhu sobahatan, artinya bersinar, menjadi asbaha yusbihu isbahan, artinya memasuki waktu pagi atau menyalakan lampu, bisa juga. Dari kata dakhala yadkhulu dakhlan, masuk, berubah menjadi adkhala. Menurut wazan ini adkhala yudkhilu idkhalan. Perhatikan pola fi'il mudhari'nya sama, huruf-hurufnya, harokatnya. Pola masdarnya juga sama, ya. Nah, wazan kedua adalah fa'ala yufa'ilu. Fa'ala fi'il madhi, yufa'ilu fi'il mudhari'. Huruf tambahannya apa? Huruf tengah yang digandakan atau tasdid. Ya. Kita lihat contoh langsung ke sebelah kiri, yaitu qaddama yuqaddimu. Fi'il di sebelah kanan itu sulasi mujarrad, ya. Ketambahan tasdid menjadi qaddama yuqaddimu. Yang tadinya qaddima menjadi qaddama. Harokatnya juga sudah berubah. Maknanya juga berubah. Dari datang menjadi mendatangkan. Kalau datang tidak butuh objek, mendatangkan
harus ada objeknya. Alima ya'lamu, mengetahui, ya, ada objeknya. Tapi kemudian allama yu'allimu, ada tambahan tasydid, berubah menjadi mengajar, membuat orang jadi mengetahui. Dari nazala yanzilu, turun, ketambahan tasydid menjadi nazzala yunazzilu. Sengaja tidak saya Pak Guru tulis masdarnya apa kira-kira anak-anak? Masdarnya? Untuk PR ya. Lanjut ke wazan yang ketiga, yaitu fa'ala yufa'ilu. Ketambahan huruf alif di fa' fi'il, ya, atau alif setelah huruf pertama. Contoh sulasi mujarrad sebelah kanan ada qatala yaqtulu, faraqo yafraqu, sabaqo yasbiqu, ya, maknanya membunuh, berpisah, mendahului. Ketika ketambahan satu alif berubah menjadi qatala yuqatilu, muqatalatan, artinya sudah banyak. Kalau membunuh itu mungkin sekali, kalau qatala yuqatilu membunuh banyak, sehingga artinya diartikan memerangi. Dari kata berpisah kemudian menjadi faraqo yufariku, memisahkan. Dari sabaqo menjadi sabaqo, yang artinya berlomba-lomba. Lanjut ke fi'il humasi sekarang. Humasi adalah fi'il sulasi mujarrad plus 2 huruf. Nah, ini wazannya paling banyak ini anak-anak, 5 pola. Ya, coba kita pelajari satu persatu. Wazan pertama adalah infa'ala yanfa'ilu. Ketambahannya di alif dan nun di awal kata. Ya. Fi'il sulasi mujarrad asli 3 hurufnya, contohnya adalah tolaqo yatliku, menceraikan. Berubah menjadi intolaqo yantoliku, ya. Fatoro yaftiru, berubah menjadi infatoro yanfatiru. Dari kata qalaba yaqlibu berubah menjadi inqalaba yanqalibu. Ketambahan dari makna hampir sama. Nah, wazan yang kedua adalah ifta'ala yafta'ilu. Huruf tambahannya di mana? Alif di awal dan ta di huruf setelah fa fi'il. Coba kita lihat contoh-contohnya pada fi'il madhi, fi'il sulasi mujarrad 3 huruf. Itu ada jama'a yajma'u, ketambahan alif di awal dan ta di tengah menjadi ijtama'a yajtami'u. Dari makna mengumpulkan berubah menjadi berkumpul. Mengumpulkan butuh objek, berkumpul menjadi tidak butuh objek. Nasyara yansyuru, menyebarkan, ya, membutuhkan objek, menjadi intasyara yantashiru, tersebar. Dari kata lamasa yalmisu, menyentuh, menjadi iltamasa yaltamisu, meraba-raba. Ya, ini maknanya harus Anda ingat karena pola makna tidak sama. Ya, bisa berubah-berubah. Yang tadinya mengumpulkan itu transitif menjadi berkumpul intransitif. Tapi pada kata lamasa itu transitif menjadi transitif tapi dalam arti banyak. Iltamasa itu artinya banyak. Nah, pola yang ketiga anak-anak adalah pola if'alla. Ya, yaf'allu. Ketambahannya di mana? Alif di awal dan huruf ganda di akhir. Bagus. Dari kata bado yabidu. Bado yabidu, yang artinya putih. Ya. Ketambahan alif di awal dan huruf tasdid di akhir menjadi ibyaddo yabdu. Ibyaddo yabdu, yang artinya dari putih saja artinya sifat, kemudian ibyaddo menjadi memutih yang ada kata kerjanya. Meskipun itu masih dalam arti sifat juga, memutih, berubah menjadi putih. Hamura yahmuru, merah, menjadi ihmarro yahmarru, memerah. Sawida yaswidu menjadi iswadda yaswaddu. Ini kayaknya boleh
dianalisa masih berkaitan dengan warna-warna ya, wazan if'ala itu. Wazan yang keempat adalah tafa'ala yatafa'alu. Ya, ini banyak sekali kita pakai. 3 hurufnya hasada yahsudu, arafa ya'rifu, sa'ala yas'ilu. Menjadi tahasada karena ketambahan 1 alif tak di depan, alif di fa fi'il ya. Tahasada ya tahasadu. Ya. Kalau kita lihat sulasi mujarradnya itu polanya beda-beda. AU, AI, AA. Tapi ketika pindah menjadi wazan keempat ini tafa'ala semuanya sama. Enggak ada yang AU, AI ya. Semuanya tafa'ala ya tafa'alu semuanya. Tahasada ya tahasadu. Artinya saling dengki. Ta'arafa ya ta'arafu, saling mengenal. Tasa'ala ya tasa'alu, saling bertanya. Ini wazan tafa'ala itu ada makna saling. Kemudian wazan yang kelima adalah tafa'ala. Masih sama tambahnya tak di awal, tapi huruf ganda tasdid di ain fi'il. Tafa'ala ya tafa'alu. Fi'il sulasi mujarrad 3 hurufnya ada alima ya'lamu, kaburo yakbiru, kaburo yakburu, maaf itu salah harokat, kaburo yakburu. Kemudian faqaro yafkiru. Berubah menjadi wazan kelima dengan pola tafa'ala menjadi alima menjadi ta'allama, kaburo menjadi takabbaro, tafakkaro menjadi faqaro menjadi tafakkaro. Maknanya berubah. Nah, yang untuk terakhir kali adalah fi'il sudasi. Fi'il sudasi itu berarti 3 huruf mujarrad yang asli kemudian ketambahan 2 huruf ya, menjadi 6 huruf. Ini ada 5 pola sebenarnya, tapi kita kenalkan di sini hanya 2 pola, yaitu pola istaf'ala dan if'ala. Wazan yang pertama istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan. Masdarnya apa? Istif'alan. Ini banyak sekali kita sering mendengar kata-kata ini. Ghafara yaghfiru. Ya, sulasi mujarradnya 3 hurufnya ghafara yaghfiru, qabila yakbalu, kharaja yakhruju. Pola fi'il madhi mudhari'nya bermacam-macam. Berubah menjadi pola istaf'ala menjadi istaghfara. Perhatikan harokatnya sama dengan istaqbala. Kasrah, kemudian sukun, fathah, sukun lagi, fathah, fathah. Istaqbala juga sama, istakhraja juga sama ya. Kemudian di pola fi'il mudhari' juga sama. Masdarnya mesti harus sama. Tercantum hanya di istakhraja yastakhriju istikhrajan. Kira-kira masdarnya untuk istighfar apa anak-anak? Istaqbala yastakbilu, masdarnya apa kira-kira? Ya, dicari ya. Dicocokkan dengan pola yang paling bawah yaitu istikhrajan, atau dicocokkan dengan pola istif'alan. Yang wazan kedua yang bisa kita pelajari di sini adalah if'ala yaf'alu if'ilalan ya. Ketambahan 1 alif di awal kata dan alif di ain fi'il, kemudian tasdid di lam fi'il. Ya, tambahnya 3. Dari kata hammaro, ini bukan mazid, ini bukan sulasi mujarrad, tapi ini sulasi mazid. Hammaro sudah ada tambahnya tasdid di ain fi'il, di huruf mim. Kemudian yuhammiru tahmiran, memerahkan, membuat merah. Berubah menjadi ihmar, yahmaru, ihmiraran. Artinya menjadi merah sekali. Yang tadinya cuma putih menjadi merah, ketika berubah dengan ihmar menjadi merah sekali. Nah, ini anak-anak beberapa pola wazan fi'il madhi mudhari' khusus untuk fi'il sulasi mujarrad dan sulasi mazid.
Nanti kita akan sampaikan yang rubai, tapi di lain waktu dan di lain bahan ajar. Kalau ini kita di video, mungkin Anda akan mendapatkan bahan ajarnya di yang ringan-ringan, yang di MS ya, yang di Word saja. Begitu barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Kafaitu bihadad dars. Anarju minkum fi sihatil badani, fi sihatil jismi. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.